Perkenalan dulu nih, ini dengan siapa? Oke, perkenalkan nama saya Fauzul Habib Ibadat Falkanur dengan NIM 211 030 4186 dari kelas IHB Hukum Dagang. Nah, kan kemarin ada masalah Jiwasraya yang dituntut karena tidak dapat membayar klaim polis nasabah. Ya, apa sih itu klaim polis? Oke, jadi gini, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang asuransi ya. Sebelum kita masuk tentang klaim polis tentang masalah Jiwasraya, baiknya kita harus mengetahui dulu nih definisi atau pengertian dari asuransi sendiri. Nah, definisi asuransi dalam pasal 246 KUHD itu menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian antara pihak tertanggung, yaitu mengikatkan dirinya terhadap antara pihak penanggung mengikatkan dirinya terhadap pihak tertanggung dengan memperoleh premi dari pihak tertanggung untuk memberikan ganti rugi kepadanya terkait kerugian, kehilangan atau kerusakan ataupun keuntungan yang tidak diharapkan, yang tidak didapatkan, yang mungkin akan dideritanya akibat peristiwa yang tidak pasti. Nah, mungkin di sini kan masih bingung nih, apa itu premi yang didapatkan oleh penanggung sendiri atau pihak nasabahnya sendiri. Nah, di sini penanggung itu asuransi dan tertanggung itu adalah nasabah di sini. Nah, premi yang diberikan dari tertanggung kepada penanggung atau asuransi itu merupakan sebuah uang atau sebuah biaya yang dibayarkan oleh pihak tertanggung untuk sebagai kewajibannya ikut sertaannya dalam asuransi. Nah, biasanya uang ini itu dibayarkan setiap periode atau setiap bulan sesuai dengan perjanjian yang ada dalam pihak asuransi tersebut. Nah, memasuki klaim polis sendiri, klaim polis di sini merupakan suatu tuntutan dari nasabah atau pihak tertanggung untuk dapat ganti rugi dari pihak penanggung sendiri. Sehingga di sini mengapa nasabah Jiwasraya ini mengharapkan adanya klaim polis dari Jiwasraya, karena nasabah dari Jiwasraya ini ingin mendapat ganti rugi dengan asuransinya yang telah diberikan sebuah premi terhadap penanggung atau terhadap asuransi sendiri. Terus di sini saya akan jelaskan nih, ada beberapa prinsip dari asuransi sendiri. Mungkin yang pertama ada insurable interest, di mana itu merupakan hak untuk mengasuransikan yang timbul akibat adanya hubungan keuangan antara tertanggung dengan objek jiwa atau aset yang diasuransikan. Nah, di sini merupakan hak sebagai nasabah untuk mengasuransikannya yang disebut dengan prinsip insurable interest. Yang kedua, ada juga dengan utmost good faith, di mana di sini merupakan prinsip etikat baik, di mana penanggung atau nasabah harus menjelaskan secara jujur mengenai luasnya syarat atau kondisi dari asuransi sendiri, dan juga tertanggung juga harus menjelaskan secara jujur bagaimana objek yang diasuransikannya dan secara benar. Dan yang ketiga sendiri itu ada indemnity atau prinsip ganti rugi, di mana prinsip ganti rugi ini merupakan pihak penanggung harus memberikan biaya ganti rugi terhadap tertanggung dengan biaya ganti rugi finansial sesuai dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Jadi prinsip ganti rugi ini harus sesuai, karena asuransi sendiri itu tidak boleh ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh tertanggung. Indemnity ini adalah ganti rugi yang sesuai dengan dengan yang dideritanya, dengan kerugian yang dideritanya. Dan ada lagi subrogation, di mana suatu keadaan di mana kerugian yang dialami tertanggung itu merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga. Nah, di sini tertanggung bisa memilih nih, dia mau minta ganti rugi kepada pihak ketiga ataupun pihak penanggung atau asuransi, karena kembali lagi adanya prinsip indemnity, prinsip ganti rugi, di mana tertanggung harus memilih salah satu agar tertanggung itu mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Dan ada lagi yang terakhir, di mana ada prinsip proximate cause, di mana proximate cause ini itu sebenarnya adalah prinsip bagaimana kita melihat penyebab awal adanya kegiatan atau kerugian yang timbul dari peristiwa tersebut. Nah, tidak semua peristiwa dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat meminta ganti rugi kepada pihak penanggung. Karena contohnya akan saya contohkan bagaimana pihak nasabah ia mengasuransikan rumahnya dengan masalah kebakaran. Nah, di sini dengan kebakaran adanya korsleting
korsleting listrik itu bisa untuk diasuransikan. Namun dengan adanya kebakaran dijalankan yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, topan beliung dan sebagainya, itu nggak bisa. Karena apa? Karena dengan sesuai dengan klaim polis sendiri, dengan polisnya sendiri, perjanjiannya itu adalah kebakaran dan tidak ada jaminan lain. Nah, makanya ini ada prinsip proximate cause dan juga ada prinsip contribution. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena adanya keterbatasan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.